Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Di video kali ini kami akan road trip ke Medan. Jadi road trip dari Pekanbaru ke Medan menggunakan mobil Daihatsu Ayla 1200cc. Mungkin ada teman-teman yang dari Pekanbaru kira-kira ingin tahu budget estimasi untuk biaya bensinnya, biaya tolnya. Boleh simak terus video ini ya sampai habis. Nah, kali ini kita akan ngisi bensin dulu. Dan kebetulan bensinnya posisi masih kosong. Oke, kita akan fullkan dari kota Pekanbaru. Nanti kita akan lihat kira-kira sampai Medan dia butuh biaya berapa untuk bensinnya. Kami berangkat dari Pekanbaru ke Medan di tanggal 5 bulan 4 jam 5:10 sekarang. Masih di Jalan Sudirman, Pekanbaru. Jadi sebelum kita lanjutkan perjalanan, kita ngisi bensin dulu. Dan pastinya jangan lupa berdoa ya. Terus juga sebelum melakukan road trip, pastiin kondisi kendaraan kita aman. Jadi harus dicek dulu semuanya. Tadi saya sudah ngecek untuk area roda, terus untuk kunci roda juga, dongkrak, dan segala macamnya, alat P3K juga disiapkan. Oke, nah sekarang kita tunggu sebentar antrian di depan. Nanti kita akan ngisi bensinnya sampai full. Kira-kira dari posisi satu balok ini untuk dapatkan ke full kira-kira berapa. Nanti juga trip meternya kita nolkan ya. Oke, goyang terus Wak sampai penuh. Lagi goyang lagi terus. Oke teman-teman, kita tadi isi bensin dari posisi satu balok jadi full senilai 350.000 ya. Nah itu sampai full. Nah, terus untuk trip meternya kita ubah ke angka 0 dulu. Oke, udah 0. Selanjutnya kita jalan. Jangan lupa baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Jadi kita selama perjalanan ini akan melewati kota Bagan Batu, kota Ratu Prapat, kota Kisaran. Nanti dari Kisaran ke kota Medan kita langsung pakai tol aja. Kita start di jam 5:18 dari kota Pekanbaru menuju Medan. Insya Allah di perjalanan kita tidak ada hambatan, lancar, selamat sampai tujuan. Tempuhnya sekitar 637 km dan untuk estimasi jamnya atau waktunya 12 jam 22 menit. Tapi mungkin ya karena kita santai-santai aja, jadi nggak ngejar-ngejar waktu banget ya. Kemungkinan bisa 14 jam karena kita nyantai-nyantai aja. Jadi utamakan keselamatan ya teman-teman. Jangan terlalu buru-buru. Nanti kita bakal ngelewatin tol Pekanbaru sampai Batin Solapan ya. Jadi kita nggak keluar sampai ke Dumai, karena kalau misalnya kita keluar sampai ke Dumai terlalu jauh banget nanti muternya, ya kan? Jadi kita keluarnya dari Pekanbaru ke tol Batin Solapan. Jadi dari tol Batin Solapan tuh nanti lewat dari jalan lintas terus sampai Kisaran. Jadi nyampe Kisaran baru kita lanjut lagi pakai tol sampai ke kota Medan. Oke teman-teman, kita udah masuk ke tol Pekanbaru. Nantinya kita keluar di tol Batin Solapan ya. Untuk kecepatan kita konstan aja di kecepatan 80-90 karena melihat ini pakai mobil kecil dan bawa keluarga juga, jadi kita utamakan keselamatan. Dan kalau kita di posisi lagi nggak mendahului, usahakan di lajur sebelah kiri. Jadi jangan tetap stay di lajur yang kanan ya. Jadi yang kanan itu dia untuk yang mendahului aja.
Selesai mendahului, langsung balik ke lajur sebelah kiri. Dari tol Pekanbaru menuju ke Medan masih harus menempuh jarak 613 km lagi dengan estimasi waktu 11 jam 42 menit. Nah, kemungkinan karena kita awalnya lagi santai, nggak terlalu ngebut, ini lebih dari mungkin 13 jam. Jadi kita nyantai aja di kecepatan 80, 90 paling kencang. Untuk pinpoint kita dari Pekanbaru menuju Medan ini, kemungkinan kita akan berhenti di Rantau Perapat ya. Insya Allah di Rantau Perapat. Nanti setelah dari Rantau Perapat, kita jalan lintas menuju ke Kisaran. Setelah sampai di Kisaran, kita masuk ke tol lagi dan menuju ke Medan. Oke, saksikan terus videonya. Oke, update terbaru teman-teman. Untuk kecepatan masih konstan di 80-90. Terus RPM kita jaga di 2000 lebih. Nah, untuk konsumsi bahan bakar kita udah nempuh jarak di MIT 125 km. Bahan bakar masih full. Untuk jarak total yang harus kita tempuh sekitar 517 km lagi untuk menuju ke Medan. Dan sebentar lagi kita bakal keluar dari tol Pekanbaru ke Batin Solapan. Pastiin teman-teman kalau misalnya masuk ke tol, saldonya harus cukup dulu ya. Jadi biar kita nyaman waktu keluar dari pintu tolnya. Jadi nggak menghambat lalu lintas. Kita lihat ini berapa total biaya dari tol Pekanbaru menuju ke Batin Solapan. Nanti kita keluar lewat Simpang Bangko namanya. Dari Simpang Bangko itu lanjut menuju ke jalan lintas lewat ke Bagan Batu, Kota Pinang, Rantau Perapat, Kisaran. Selanjutnya dari Kisaran kita masuk ke tol sampai ke Medan. Biaya tol dari Pekanbaru ke keluar di Batin Solapan Rp148.000. Saldo kita masih tersisa 102.000. Kemungkinan nanti sebelum masuk ke Kisaran kita tambah saldo lagi. Jadi untuk keluar tol di Medan tuh gak lama, jadi nggak ngantri. Keluar tol ini kita menuju ke arah kiri. Jadi kalau misalnya ke kiri ke Simpang Bangko, kalau ke kanan dia menuju ke Dumai, Bukit Kapur. Nah, kita lewat Simpang Bangko aja. Harus tetap hati-hati, jangan terburu-buru ya pastinya. Dan pastiin juga sebelum kita road trip ya, walaupun cuma jarak 600-an kilometer ya, pastiin stamina tubuh kita dalam keadaan yang fit dan kendaraan tentunya juga harus mendukung. Oke, nah teman-teman, jadi kalau misalnya kita udah di ujung seperti ini, nanti ada ketemu simpang. Yang tadi kan setelah tol kan kita belok ke kiri kan. Nah, ketemu simpang sampai ujung kita ambil kanan. Kita belok ke kanan mengarah ke Bagan Batu, karena kalau kita belok ke kiri nanti masuknya ke Pekanbaru lagi, jadi kita ambil kanan. Dari Simpang Bangko ini udah masuk ke jalan lintas Sumatera. Udah pastinya harus jaga kecepatan karena banyak lubang yang ya lumayan dalam dan kondisi jalannya agak bumpy, jadi tetap hati-hati di jalan. Hati-hati kalau kita nyetir malam. Nah, ini kebetulan selesai Simpang Bangko tadi kondisi jalannya cor-coran, tapi cor-corannya itu banyak yang patah. Apalagi tengah-tengahnya itu banyak dia agak kayak ada gap atau celah gitu. Hati-hati kalau misalnya kita mau nyalip ya. Jadi kalau misalnya mau nyalip di lewat Simpang Bangko tadi itu lebih diperhitungkan lagi. Takutnya bannya masuk ke celah-celah antar beton dan banyak dia patahan-patahan betonnya. Cubi.
box cumi, jadi cumi kotak namanya. Update terbaru teman-teman, kita udah jalan sejauh 190 km. Sekarang jam 9, bensin masih full dengan jarak tempuh 190 km. Untuk kecepatan tetap dijaga, nggak ugal-ugalan banget, jadi tetap jaga keselamatan di jalan. Oke, pantengin terus. Kita setelah ini akan tiba di Bagan Batu sebentar lagi. Setelah Bagan Batu baru nanti Ranto Prapat. Mungkin kita akan mampir sebentar di Bagan Batu untuk meluruskan pinggang. Oke, sampai jumpa di Bagan Batu. Kira-kira 5 jam akhirnya kita sampai juga di kota Bagan Batu. Bahan bakarnya masih full, trip meternya di 258 km. Nah sekarang jam 11 malam. Ngomong-ngomong ini udah malam, jadi udah mulai agak lapar karena tadi makannya udah sore hari. Jadi kemungkinan kita nyari tempat makan sekalian istirahat sebentar. Terus untuk situasi cuaca tadi agak gerimis sedikit. Nah terus banyak juga terjadi perlambatan antrian karena jalannya rusak, banyak lubang-lubang. Kemungkinan karena sering hujan di sini, jadi jalannya banyak yang berlubang. Oke, kita nyari tempat makan dulu. Alhamdulillah teman-teman, setelah ada makan, inilah kami makan bakso tadi di sini. Nah ini keadaan kota Bagan Batu. Kebetulan kondisi lagi malam minggu dan ini jam 12 kurang. Banyak yang trek-trekan. Oke, saatnya kita lanjut lagi perjalanan. Tujuan kita kali ini, kita mengarah ke Ranto Prapat. Oke, saksikan terus videonya agar tahu update terbarunya. Nah untuk kondisi bahan bakar sekarang masih dalam keadaan full. Untuk trip meter kita berada di angka 265,3 km. Nah sekarang jam 11:44. Oke, saatnya kita lanjutkan perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk estimasi jarak ke kota Ranto Prapat kira-kira sekitar 102 km. Dan untuk waktunya kira-kira 2 jam 16 menit ya. Mungkin bisa agak sedikit cepat, mungkin juga bisa sedikit lambat. Nah karena kita santai-santai aja, mungkin ya agak lebih lambat, mungkin 2 jam 30 menit mungkin. Setelah berjalan selama lebih kurang 6 jam dengan estimasi jarak tempuh di MID 287 km, akhirnya bensin yang tadinya full berkurang jadi 1 balok. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan. Jam 00.22 kita melewati daerah Cikampak.
tepat di jam 2:24, setengah 3. Untuk kondisi masih sepi aja seperti ini. Ada juga yang jualan. Oke, nah jadi untuk tujuan kita berikutnya langsung tembak ke Medan dengan jarak tempuh 281 km. Estimasi waktu 4 jam 51 menit ya. Nah kemungkinan kita agak sedikit lama juga, jadi nggak begitu cepat kali karena nggak terlalu terburu-buru. Jadi kemungkinan bisa sampai 5 jam setengah kemungkinan. Nah jadi untuk sekarang di jam setengah 3, kemungkinan sampai di Medan sekitar jam setengah 8 pagi, insya Allah. Oke, jadi kita istirahat sebentar untuk meluruskan badan setelah sekitar 8 jam nyetir. Oke, untuk kondisi bahan bakar sekarang, jadi dari Pekanbaru sampai Ratu Prapat masih berkurang 1 kota dengan jarak tempuh sekitar 366 km di jam setengah 3. Tadi kita berangkat kira-kira di sekitar jam setengah 6. Oke, semoga kita selamat sampai tujuan. Oke teman-teman, saatnya kita lanjutkan perjalanan dari Ratu Prapat menuju ke Medan. Jadi tadi istirahatnya udah makan juga. Jadi sekarang saatnya kita let's go. Estimasi untuk nyampe Medan tuh kira-kira jam 8:12. Jadi waktu tempuhnya tuh 5 jam 19 menit dengan jarak 281 km. Oke, pantengin terus videonya. Oke, sekarang udah tanggal 6 bulan 4, jam 6:14. Sebentar lagi kita akan sampai di kota Kisaran. Tapi nanti kita nggak lewat kota Kisaran ya, jadi langsung masuk ke pintu tol Kisaran dan lanjut langsung tembusnya ke Medan, tepatnya di Medan Helvetia. Oke, pantengin terus videonya. Let's go. Teman-teman, sekarang udah di jam 6:15, tepatnya di tanggal 6 bulan April. Sebentar lagi kita akan melintasin Simpang Kawat atau sebelum kota Kisaran. Ini kebetulan saya masih bisa melek, walaupun tadi malam ada tidur paling setengah jam, lumayan lah. Nah terus untuk bensin masih tersisa, tinggal 5 kotak lagi, hanya berkurang 3 kotak dari semalam sore dengan jarak tempuh diperkirakan dari MID 485,8 km. Jadi menghabiskan 3 kotak dari kondisi full ya, full tank. Oke, ini situasinya. Untuk situasi jalan sih di jam-jam 3 di daerah Ayat Nabara itu agak-agak sedikit macet karena kondisi jalannya jelek, jadi banyak truk-truk yang melambat, akhirnya jadi ngantri gitu.
Tapi untuk dari Ainabara, Rantau Prapat dan seterusnya, alhamdulillah lancar terus. Sampai sekarang kita mau menuju ke kota Kisaran. Oke, kita gaskan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ular sawah. Tadi udah ngecek mau ngisi saldo di Indomaret sama Alfamidi, belum bisa. Saldo 102.000. Berarti kita harus tambah paling nggak 200.000 lagi. Oke, let's go. Bismillah. Estimasi jarak dari Kisaran ke Medan via tol Medan Helvetia ya, jaraknya paling enggak 138 km dengan estimasi tempuh waktunya sekitar 1 jam 30 menit. Jadi via tol terus sampai keluar ke pintu tol Helvetia, jadi kita nggak melewati jalan biasa lagi. Dan untuk biayanya tadi sekitar 165.500 dari Kisaran ke Helvetia. Oke, enjoy bareng. Dan untuk bensin masih terpantau di setengah lebih 1 kotak. Jadi masih mengkonsumsi 3 balok ya, 3 batang bensinnya. Total jarak di MID trip meternya 513 km. Sekarang udah jam 7 pagi dan kecepatan kita konstan ya di 80, 90, nggak lebih daripada itu. Oke. Dan untuk batas minimum di tol 60 km per jam. Alhamdulillah kita sudah nyampai. Tapi teman-teman, sialnya tadi kita
kita waktu mau isi saldo di Indomaret dan Alfamidi nggak bisa. Jadi terpaksa kita harus ngisi saldo di ini, apa namanya, di gerbang tol pintu keluarnya. Nah sekarang alhamdulillah kita sudah sampai di gerbang tol Helvetia. Alhamdulillah. Nah untuk bensin tinggal sisa 3 balok lagi. Dan sekarang jam 9. Alhamdulillah kita sampai Helvetia dengan selamat. Nanti kita bakal ngefullkan lagi bensinnya ya. Kira-kira kemarin kan kita udah ngefullkan tuh dari posisi bensin tinggal 1 balok, kita fullkan, kita ngisi 350.000. Nah nanti kira-kira dari 3 balok ini berapa? Oke? Makasih ya Bang. Oke teman-teman, jadi biaya tol kita dari kisaran ke Helvetia 165.500. Nah jadi untuk total biaya tol dari Pekanbaru ke tol Batin Solapan 148.000. Nah jadi dari kisaran ke tol Helvetia kita kena biaya 165.500. Nah jadi totalnya segini. Terus untuk konsumsi bahan bakarnya, kita kemarin ngisi dari posisi kosong ya tangkinya ya, dari 1 balok ngisi full 350.000. Nah sekarang bensinnya tinggal 3 balok. Nah nanti kita bakal fullkan lagi kira-kira berapa. Oke? Oke, alhamdulillah kita udah sampai di kota Medan. Nah ini kebetulan di daerah Helvetia. Jadi ya ginilah situasinya teman-teman. Untuk kendaraan yang paling takutin ya itu tadi, bentor sama ini angkot. Itu musuh utama di jalan raya. Jadi becak motor dan angkot itu musuh terbesar pengguna jalan di Medan karena terlalu barbar. Nah nih becak nih, becak motor. Terus kalau di Medan nih kita nyebut motor tuh bukan motor lagi tapi kereta. Bukan motor tapi kereta. Bensinnya ke arah Jalan Gapertan, nanti belok ke kiri di simpang lampu merah itu. Mungkin ada teman-teman yang dari Medan, boleh say hello juga di kolom komentar. Atau ada teman-teman yang lagi merantau di luar sana, domisili Medan. Nah inilah nih kota kita tercinta nih. Ya masih sepi sih, masih belum ini kan, belum masuk kerja. Kebetulan hari ini hari Minggu. Wah mungkin besok wah lebih crowded lagi. Iya pastinya besok hari Senin udah pada masuk sekolah, masuk kerja. Tanggal 7 besok kan. Sebagian mungkin sebagian lagi mungkin ada yang masih libur. Ada pom bensin. Nah sekarang kita coba masuk ke pom bensinnya, lalu kita isi sampai full lagi. Kita ngisi Pertalite aja ya, karena kalau misalnya ngisi Pertamax ya gitulah. Pertamax rasa Pertalite, cuman nggak ngantri, itu aja. Oke, kita lihat dulu kondisi bensin kita tinggal 3 balok. Nah, jarak yang udah kita tempuh, sorry silau, 664,7 km. Nah sekarang kita mau ngisi dulu nih. Kita matikan dulu AC, matikan mesin, jangan lupa barcode.
Full ya bang? Penuh. Iya. Oke, kita isi full, kira-kira berapa dapatnya ininya? Dealnya? Untuk situasi di Jalan Gaperta masih seperti ini, masih tidak begitu ramai. Ya, masih pada libur lebaran semuanya. Kita lihat ya, dari tiga batang tuh atau 3 balok tuh untuk isi ke full tanknya kira-kira berapa. Jadi biar kita hitung kira-kira bensin dari Pekanbaru ke Medan tuh berapa ratus ribu. Ya. Cukup. Oke teman-teman, kita udah ngisi full bensinnya. Nah untuk tagihannya 265.000. Nah ini dia 264.950. Jadi kita genapin 265.000 ya. Jadi konsumsi bahan bakar kita dari Pekanbaru, kota Pekanbaru ke kota Medan 265.000. Nah tapi ini kita pakai mobil Daihatsu Ayla ya. Jadi ini mungkin jadi gambaran aja bagi teman-teman. Kalau kira-kira nempuh jarak sekitar 660-an kilometer, kalau misalnya menggunakan mobil Ayla, ya kisaran bensinnya ya segini gitu. Mungkin agak berbeda tergantung dari cara kita mengemudinya gimana di jalan. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih supportnya selama ini. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Dan oh iya, lupa, nanti saya bakal buat video road trip lagi untuk balik dari Medan ke Pekanbarunya. Dan insya Allah saya jalannya siang, jadi biar tahu kondisi siang hari di lintas Sumatera, Medan, Pekanbaru gimana. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, boleh tuliskan dalam kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.